Dahulu kala ada berdiri sebuah kerajaan di Pulau Halimun, yakni terletak di bagian paling utara Pulau Borneo. Dipimpin oleh seorang raja bernama Pakurindang yang memiliki 2 orang putra mahkota yang gagah perkasa dan tampan rupawan. Si sulung bernama Sambu Batung, sedangkan yang bungsu bernama Sambu Ranjana. Sambu Batung dan Sambu Ranjana memiliki sifat saling bertolak belakang, laksana bumi dan langit. Sambu Batung sangatlah lincah dan mudah bergaul. Kepribadiannya terbuka dan senang dengan hal-hal yang baru. Sangat berbeda dengan Sambu Ranjana yang justru sangat pendiam, tertutup, tidak suka bergaul dan apa adanya saja. Selama kerajaan Pulau Halimun dipimpin oleh Raja Pakurindang, seluruh rakyat di pulau tersebut hidup dengan rukun, makmur, aman dan sentosa. Mereka suka bergotong royong dan selalu berbagi dalam kebersamaan. Hidup di satu pulau yang sama tidak membuat mereka saling acuh tak acuh. Tidak ada rahasia di antara mereka karena semuanya layak satu keluarga yang sama. Saling berbagi kebahagiaan dan maupun kesedihan. Namun meskipun begitu, rakyat kerajaan Pulau Halimun ini tidak pernah sekalipun berhubungan dengan penduduk lainnya yang berada di luar pulau. Tak pernah ada satupun orang asing yang berasal dari wilayah berbeda datang ke pulau tersebut. Di suatu hari, Raja Pakurindang bertitah kepada semua aparatnya. Dia berkeinginan untuk menyampaikan suatu hal yang sangat penting karena rakyatnya sudah hidup dengan sejahtera. Karena aku sudah tua juga, kini saatnya untuk meninggalkan istana dan akan bertapa. Panglima Ranggas Kanibungan bersembah sujud di depan raja mereka. Jika Paduka tidak ada, siapa yang akan bertahta? Siapa yang akan menggantikan posisi tuanku? Raja Pakurindang tersenyum tipis, dan ia sudah mengira akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ujarnya, anakku Sambu Batung akan bertahta dan menjalankan pemerintahan. Tentu saja dengan bantuan kalian, para panglimaku, para punggawaku. Semua orang terdiam dan Raja Pakurindang kembali berkata, meskipun aku tiada lagi bermukim di sini, bukan diriku ini menghilang sama sekali. Dari puncak gunung tempatku bertapa, aku bisa memantau semuanya, dan sewaktu-waktu aku akan memberikan petunjuk dalam bentuk isyarat dan tanda-tanda. Apa yang harus kami lakukan, Ayahanda? Tanya Sambu Batung. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana putraku. Rukunlah dengan adikmu Sambu Ranjana. Kalian harus memberikan tauladan yang baik agar mampu menjadi panutan bagi semua warga yang ada di pulau ini. Bukankah sebelum mangkat dulu, mendiang ibu kalian sudah mengajarkan hal tersebut? Sambu Batung dan Sambu Ranjana mengangguk, menandakan bahwa mereka berdua mengerti dan mengingat ajaran ibunda mereka. Tidak ada kata tawar-menawar lagi. Jambaangan wakil panglima yang semula hendak bicara mengurungkan niatnya. Ia sadar jikalau Raja Pakurindang telah meninggalkan balai persidangan dan masuk ke kamar istana untuk mempersiapkan keperluan terakhir sebelum bertapa. Itu artinya tak ada lagi yang dapat dilakukan oleh siapapun untuk mencegahnya, termasuk Jambaangan sendiri. Padahal masalah yang ingin dia sampaikan kepada Raja Pakurindang sangatlah penting. Sebagai orang yang telah berumur, matanya jeli dan tahu
bahwa Putri Sewangi, anak kandungnya, sangat mencintai Sambu Batung. Namun Raja Pakurindang justru menjodohkan putrinya dengan si bungsu Sambu Ranjana. Sambu Ranjana pun telah menaruh hatinya pada Putri Sewangi. Jamba Angan juga tahu bahwa diam-diam anak Panglima Ranggas Kanibungan yang dicintai oleh Sambu Batung menyukai Sambu Ranjana. Wakil Panglima tersebut mengetahui konflik cinta keempat muda-mudi itu dan merasa khawatir pada keberlangsungan hubungan persaudaraan antara Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Demi menguraikan benang kusut di antara mereka dan menghindari kemungkinan terjadinya aib di kalangan bangsawan istana, Jamba Angan pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Sambu Luan untuk meminta nasihat. Beliau terdorong untuk melakukan itu karena berkaitan dengan nasib putrinya sendiri yang bernama Putri Sewangi. Kepada Sambu Luan, Jamba Angan mengatakan bahwa ia sering mendengar kasak-kusuk di kalangan pengawal bahwa secara sembunyi-sembunyi Sambu Batung sering memaksa untuk bertemu Putri Perak dan pernah menerobos masuk ke Taman Putri. Dan tak ada satupun para pengawal yang berani untuk menghalanginya. Pada pertemuan rahasia di tengah malam itu, Jamba Angan tidak mendapat nasihat apapun. Sambu Luan seakan dihadapkan pada persoalan yang tak dapat dipecahkan oleh siapapun. Setelah mengusap-usap kumisnya yang beruban dan berpikir sekian lama, penasehat kerajaan itu mengangkat bahunya. Ia merasa tak bisa berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya, seluruh aparat kerajaan Pulau Halimun melepas keberangkatan Raja Pakurindang. Tetapi, iring-iringan kereta kencana dan prajurit berkuda itu hanya sampai di kaki gunung saja. Hal itu dikarenakan gunung tersebut dianggap sangat angker, menjadi hunian berbagai binatang buas, raksasa siluman, dan makhluk-makhluk astral lainnya. Hanya orang-orang sakti mandraguna yang berani mendaki hingga ke puncaknya. Setelah 3 hari 3 malam, Raja Pakurindang bertapa. Pohon-pohon yang tumbuh dalam jarak 3 meter di sekitarnya mulai merunduk ke arahnya, seakan-akan memberi hormat kepada raja besar tersebut. Setelah 7 hari 7 malam ia bertapa, semak belukar dan pepohonan besar yang berjarak 7 meter melakukan hal serupa. Dan hal tersebut berlangsung terus-menerus, hingga pepohonan yang berjarak 99.999 meter semuanya merunduk seakan-akan bersembah sujud dan menyatakan takluk. Di kejauhan, semak belukar dan pepohonan itu berbentuk pegunungan yang diselimuti awan. Seperti kala Raja Pakurindang memimpin, di bawah tahta Sambu Batung, rakyat Pulau Halimun hidup tentram, damai, aman, makmur dan sentosa. Sebagai pendamping hidupnya, disuntinglah Putri Perak. Pesta perkawinan berlangsung dengan meriah dan dirayakan oleh seluruh rakyat kerajaan. Beberapa tahun kemudian, suatu peristiwa genting pun terjadi, pertengkaran sengit antara Sambu Batung dengan Sambu Ranjana. Mereka berbeda pendapat dalam mengatasi suatu persoalan. Dari seluruh penjuru desa, aparat kerajaan mendapat laporan tentang terjadinya peristiwa yang mengancam keberlangsungan hidup para warga setempat. Sidang pun berlangsung dengan suasana tenang. Hanya beberapa orang yang berani berbicara, yakni Panglima Ranggas Kanibungan dan Sambu Luan.
Ananda berdua harap sudahilah pertengkaran ini, dan lebih baik kita mencari cara untuk mengatasinya. Tidak, Pamanda, tolak Samburanjana dengan suara nyaring. Kanda Sambubatung harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Jamba Angan dan Sambu Lontar mengangguk. Samburanjana menambahkan lagi, di kerajaan ini tak ada yang mampu membuka rahasia mantra penyibak Halimun, terkecuali seseorang yang memiliki pengaruh besar dan sakti mandraguna. Jelas dia ingin merusak tatanan dan kedamaian dengan memasukkan budaya luar. Melihat keadaan kian genting, peserta sidang mulai berdiri satu persatu. Mereka memecah diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendukung Sambubatung, dan yang lainnya memihak kepada Samburanjana. Mendengar perkataan sang adik yang dianggapnya tidak sopan dan sudah keterlaluan, Sambubatung tak mampu lagi menahan amarahnya. Terlebih lagi saat jelas-jelas Samburanjana menunjukkan kata-kata kasar kepada mertuanya sekaligus guru yang ia hormati. Dan dalam sekali lompat, Sambubatung sudah berdiri di hadapan Samburanjana. Dia berkeinginan untuk berteriak di depan wajah si bungsu. Namun tatkala ia mau membuka mulut, semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh keras yang kemudian disusul dengan guncangan besar. Udara tiba-tiba menjadi terasa panas menyengat, dan suasana di sana menjadi kacau balau dalam seketika. Setelah guncangan mereda, kecemasan tergambar jelas di wajah masing-masing aparat kerajaan. Kala melihat segerombolan warga berdesak-desakan untuk memasuki balai sidang. Mohon ampun Paduka, sudah sejak tadi kami ingin menyampaikan hal ini, namun tidak bisa masuk karena harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Diiringi isakan tangis, mereka melaporkan kembali tentang hewan ternaknya yang mati mendadak tanpa sebab akibat yang jelas. Tanaman, sawah, ladang dan kebun menjadi kering kerontang dan air pun tak mengalir lagi. Wahai Paduka, bencana telah melanda tanah ini. Dalam ketakutan para warga mengadu. Tanda-tanda dan isyarat telah terlihat. Di gunung pertapaan Raja Pakurindang telah berkibar bendera merah. Sambubatung beserta seluruh aparat kerajaan terkejut. Mereka tertegun dan tenggelam dalam ketakutan di pikiran masing-masing. Mereka masih ingat jelas amanat dari Raja Pakurindang, bahwasanya jika di puncak berkibar bendera putih, itu pertanda bahwa kedamaian dan kemakmuran datang di tanah mereka. Apabila yang berkibar adalah bendera kuning, merupakan pertanda bahwa kekeringan dan penyakit yang akan datang. Jikalau bendera merah yang berkibar, itu adalah pertanda bahwa bencana dan malapetaka yang akan terjadi. Melihat Sambubatung diam mematung, Punggawa 9 segera menghaturkan sesuatu. Mereka meminta agar junjungannya melakukan tindakan nyata untuk melindungi rakyat, memberikan bantuan serta pertolongan. Namun Sambubatung tetap diam membisu. Sebuah guncangan dahsyat dan hawa panas tiba-tiba datang kembali. Dan mereka merasakan lagi lebih kuat dan lebih panas, serta tambah mengerikan daripada yang pertama kali terjadi. Di antara suara gemuruh dan hawa panas yang menyengat itu, lantai, dinding, serta pilar-pilar istana retak-retak dan roboh satu persatu. Samburanjana berteriak kencang, "Sambubatung, kau pengkhianat, kau telah melanggar wasiat leluhur. Semua ini adalah salahmu."
Sampai di sini dulu kisah kali ini, nantikan sambungannya pada episode berikutnya. Jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.